Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para asatidz, pengurus takmir Masjid Al-Iman, imam-imam rawatib, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kabar, sehat? Ada yang kena corona? Gak ada ya? Alhamdulillah sehat semua. Lagi pula masyarakat sudah bosan sama berita corona. Jadi kita bukan abai, bukan. Cuman mudah-mudahan ini pertanda kondisi kita semakin membaik dan kita semua baik-baik saja. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan ngaji kurban pada kesempatan kali ini buat motivasi berkorban yang sebentar lagi akan menjelang, karena masyarakat muslim di dunia internasional terhalang untuk menunaikan ibadah haji. Yang boleh haji sama hanya orang Arab saja. Karena kita terhalang naik haji, maka kita mengutamakan ibadah kurban. Yang pertama saya akan awali menjawab perkara yang aktual dulu, yang beberapa hari belakangan ini nyebar di WhatsApp. Kadang jamaah juga bingung. Pertama tentang barang siapa yang menjual kulit kurban maka tidak ada kurban baginya. Ini beberapa hari ini nyebar di pesan-pesan WhatsApp, kemudian di Facebook juga statusnya, dan itu membingungkan nantinya bagi panitia kurban. Ini perkara yang pertama yang akan kita jawab terkait dengan hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Cuman memang kelemahan orang kita, Bapak Ibu, kelemahan orang kita itu, orang Indonesia khususnya, kurang teliti dalam memahaminya, kurang teliti, Pak. Padahal di sini yang paling penting itu memahami dhamirnya, kata gantinya. Dan kalimatnya jelas, man, barang siapa, ba'a, menjual, jilda, kulit, udhiyatihi, hewan kurbannya. Nyanya ini jangan lupa. Nah, kalau orang Indonesia nyanya itu kayak gak ada guna sih Pak kalimatnya. Padahal kalau dalam bahasa Arab, apalagi dalam fikih, nyanya ini penting malahan. Karena nyanya penisbatannya kemana?
pulangnya kemana? Di sini ada domir huwa. Orang ketika tunggal kembalinya nyai siapa? Man tadi itu. Ya bukan Suparman, Pak, bukan. Mannya tadi itu. Ya siapa? Al-mudhahi, orang yang berkorban. Maka tidak ada korban baginya. Fala udhiyata, maka tidak ada korban baginya. Jadi kalau kita teliti memahami hadis ini, yang tidak boleh menjual kulit hewan kurban adalah sahibul kurban, orang yang berkorban, atau al-mudhahi, orang yang berkorban. Saya ambil contoh, Pak Haji Sairin korban sapi. Beliau mikir nih, buat motong biaya biar gak kegedean, kulit sama palanya tak jual saja, maka tidak sah korban, karena korban kita sendiri. Tapi kalau yang menjualnya itu orang yang menerima, pihak kedua yang menerima daging kurban tersebut, boleh saja. Nah, saya ambilkan studi kasusnya begini, Pak. Misalnya saya nih dapat daging kurban 30 kilo, banyak, karena beberapa mesin ngirim misalnya. Ini cuma misal ya, Pak. 30 kilo, yang 5 kilo saya masak, yang selawi kilo tak jual, boleh. Tapi jangan ketahuan orang-orang, karena kalau ketahuan malu-maluin itu namanya. Atau saya digosipin, Pak Ayah Ustaz Parman dapat daging kurban banyak malah dijual, bukan dikasih sama orang yang gak kebagian. Misalnya orang gak mampu, Bapak Ibu, di Al-Iman ngantri, di Baitul Mukmin ngantri, di masjid lain ngantri, ngambil kupon semua, banyak itu yang bisa sampai dapat 30 kilo ada. Kemudian dia jual, kepergok. Mengapa sampai jual daging kurban? Iya, saya nggak butuh dagingnya, butuh duitnya buat daftar ulang anak sekolah. Daftar ulang kan mahal tuh sekarang, 4 juta, 5 juta, sekolah negeri itu, Pak, sekolah negeri belasan juta malahan kalau sekolah SMK itu. Apa boleh dia melakukan itu? Boleh, tapi kurang etis diketahui orang banyak. Sebetulnya ketika dia memang sangat membutuhkannya, yang nggak boleh jual adalah orang yang berkorban. Saya kasih solusi tentang kulit. Kalau tentang kulit itu agak bingung, Pak. Apalagi saya dengar berapa, baca 6 sapi kita ya, 6 sapi. 6 sapi itu banyak, Pak, itu berapa daging sama tulangnya itu. Ini mau 7 sapi dari sana. Banyak. Itu kalau kita kulitnya kita cacah, kita bagi sama semua warga, karena gede kita maksadatnya itu banyak orang yang nggak mau ngolah, akhirnya masukin kantong sampah ikut kebuang. Cuman kalau dikasihkan kepada beberapa warga saja, yang lain cemburu, bingung ini, Pak. Misalnya 7 kulit ini dikasih kepada 7 orang saja, yang lain rebutan, cemburu. Jangankan kulit begitu, Pak. Kadang-kadang ditinggal sholat Jumat kakinya jalan sendiri, kaki kambing, kaki sapi, mana kakinya. Cuma saya kasih tahu saja sama bapak-bapak yang jadi pengurus kurban atau ikut, bukan pengurus, bukan panitia lah kadang, cuma ikut bantu kan. Kadang-kadang tiba-tiba bawa pisau aja dia sama asahan. Kenapa, Kak? Ya kalau boleh bantu-bantu, kata dia. Ya kita perkenalkan ke bantu. Begitu orang Jumatan, ya tadi kaki lari sendiri, ususnya hilang, nah itu nggak boleh, sama dengan mencuri hukumnya. Nah kita dilema ya tentang perkara ini, dibagi rata ke sekian ratus penerima kurban, jadi soal dikasih kepada beberapa orang saja, yang lain cemburu, maka kita bisa mengakadkannya ke panitia, tapi perwakilan saja, bukan atas nama panitia umumnya, perwakilan panitia yang nggak berkorban. Jadi untuk menghilangkan syubhatnya, perwakilan yang korban mengakadkan, kami serahkan atau kami hadiahkan
kulit kurbannya ini untuk panitia. Misalnya perwakilan panitia siapa? Pak Disurip. Pak Disurip yang nerimanya. Oleh beliau 7 kulit sapi ini diambil, dijual. Satu kulit biasanya berapa? 200.000 ya, 100.000. Nah, 200.000. Berarti dapat 1.400.000. Duit 1.400.000 ini oleh Pak Disurip dikantongin, dibawa pulang sendiri. Boleh. Tapi siap-siap dimusuhin teman-temannya. Itu resikonya dimusuhin sama teman-teman. Ya biar gak dimusuhin sama teman-teman, buat peruntukan yang bermoral. Apa? Bagiin sama penitia. Tapi yang menerima yang gak korban. Atau belikan rokok, umpamanya kan begitu. Tapi jangan operasional pokoknya Pak, karena operasional pokok tetap dari sahibul kurban. Atau infakkan ke masjid. Pahalanya siapa yang mendapatkannya? Yang dapat pahala orang yang menerima kulit tadi. Yang berkorban pahalanya sudah sangat besar dari yang lain. Dari kulitnya, dari bulunya, dagingnya, pahala berkorban itu sendiri tak tertandingi oleh amal apapun. Atau mau dibagikan sama fakir miskin tidak jadi masalah. Yang penting saya tetap sarankan Pak, hindarkan untuk operasional pokok, kayak biaya ngebagi beli kantong plastik. Makanya kalau kita sistem patungan, sapi 7 orang patungan 3 juta satu orang misalnya, jadi jumlahnya 21 juta. Beli sapinya itu jangan yang pas 21. Kalau nggak narik biaya operasional lagi, beli sapinya yang 20 juta, sejutanya buat operasional. Tapi seandainya pas 21 harus dibelikan sapi semua, biaya operasional minta lagi sama yang berkorban. Karena jadi tanggung jawab orang yang berkorban. Jangan sampai diambil dari penjualan kulit tersebut. Kalau diambil dari sana lagi, itu sama saja si sahibul kurban menjual kulit untuk kepentingan. Itu tidak boleh yang seperti itu. Nah, jelas ya. Jadi akadkan kalau nggak mau ganti, biar tidak syubhat. Perwakilan yang berkorban mengakadkan kepada perwakilan panitia yang tidak berkorban. Itu simpel banget. Peruntukannya terserah. Mau dibagiin boleh, mau dibeliin selain yang pokok. Kalau ngerokok kan nggak pokok tuh, atau yang lainnya boleh. Mau diinfakkan ke masjid boleh, mau dibagiin ke fakir miskin juga boleh. Asal tidak kembali kepada orang yang berkorban. Ini perkara pertama. Perkara yang kedua, nyebar lagi di WC swasta. Baru 1-2 hari ini Pak. Panitia kurban tidak boleh mengambil jatah lebih. Dia harus sama dengan bagian pada umumnya yang lain. Kalau yang ikhlas ya nggak apa-apa lah. Yang ikhlas beneran gitu Pak. Nggak apa-apa saya capek, saya ibadah kok. Saya dapat bagian umum. Tapi bagian yang ngedumel Pak, udah capek. Besoknya sampai kumpul misalnya. Udah dari pagi sampai sore, ternyata bagiannya sama dengan jamaah yang lain. Jadi persoalan. Apa iya memang nggak boleh menerima? Tidak boleh menerima itu setelah saya baca ternyata orang menyamakan panitia kurban dengan tukang jaga. Padahal menurut hukumnya panitia kurban bukan tukang jaga. Terkait dengan panitia kurban begini keterangannya. La yu'tal jazir ajrata amalihi minal udhiyah. La yu'tal jazir, tidak boleh memberi al-jazir, tukang jagal, ajrota upah, memberinya ini sebagai upah. Kalau memberi tukang jagal, Pak ini upahnya, ini hadiah daging kurbannya, boleh, tidak apa-apa, bukan tidak boleh sama sekali. Ini upahnya berapa satu sapi gopek misalnya kan, ini upahnya, ini hadiah dari kami, boleh
karena kalimatnya kan ajratan amali, upah bayaran dari apa yang dikerjakannya. Minal udhiyah, yang diambilkan dari hewan kurban. Nah yang harus jelas itu siapa al-jazir. Al-jazir itu bukan panitia korban. Al-jazir itu Bapak Ibu profesi potong hewan. Kayak rumah potong itu loh Pak. Dia yang nyembelih, dia sendiri yang ngulitin, dia sendiri yang nyacah-nyacah, nimbangin, masukin kantong plastik. Itu profesi. Dan dia dibayar akan profesi. Dan beberapa masjid di Bandar Lampung memakai profesi tukang jagal memang. Beberapa masjid pakai tukang jagal. Jadi panitia kurban tugasnya cuma menertibkan saja. Ada panitia kurban menertibkan, ngurusin kupon, tapi mulai nyembelih sampai nyacahnya, sampai nimbanginnya kerjaan tukang jagal. Nah tukang jagal dibayar pakai uang, tidak dari daging kurban maksudnya. Jadi beda statusnya dengan panitia kurban. Apalagi zaman Nabi itu Pak, nggak ada panitia kurban. Karena bangsa Arab itu bukan kayak bangsa Indonesia kulturnya. Bangsa Arab dari zaman dahulu sampai zaman sekarang nggak biasa sambatan itu, nggak biasa. Nggak biasa gotong royong Pak. Kalau orang Indonesia pindahin rumah aja gotong royong kan, ngangkat bawa di kampung ini. Orang Indonesia apa persambatan, gotong royong panitia. Makanya di Arab karena mereka nggak biasa gotong royong, sambatan, maka mereka kalau malas ngurus sendiri bayar tukang jaga. Nggak ada kayak zakat kan, pada zakat ada amilnya tuh jelas tuh, kita bayar ke amil. Tapi kalau di Arab nggak ada amil kurban, nggak ada. Jadi profesi tukang jaga. Karena mereka nggak satu ngurus sendiri, motong sendiri, bagi sendiri, bayar sama tukang jaga semuanya, terima beres. Nah Indonesia ini luar biasa, bangsa yang gotong royongnya tinggi sekali. Pokoknya kalau lihat tetangga repot dikit, tolongin, bantuin. Maka daripada bayar tukang jagal, yuk kita kerjakan gotong royong saja. Bentuklah panitia kurban. Ini panitia kurban bukan tukang jagal. Ini panitia kurban itu lebih dekat dengan sahibul kurban, orang yang berkorban. Jadi perwakilan orang yang berkorban atau begini, membantu orang yang berkorban. Apakah boleh panitia itu menerima lebih? Umpama gini, orang umumnya dapat 1 kantong, tapi kok panitia dikasih lebihnya? Kalau dagingnya banyak dikasih 2 kantong, tapi kalau dagingnya terbatas, ya dapat kakinya jadilah, gitu. Dapat kulit jadilah misalnya, atau dapat apa namanya, berotot jadilah, boleh. Karena apa? Mengurangi bagian sahibul kurban. Sahibul kurban kan boleh ngambil sampai 1/3-nya Bapak Ibu, boleh 1/3 sahibul kurban. Nah kalau pakai panitia kurban, sahibul kurban sebaiknya jangan ngambil 1/3, karena jatah dia dikurangi untuk ngasih panitia kurban. Itu maksudnya. Jadi ada orang kurban sapi, ngomong sama panitia, Pak saya ngambil 1/3, minta paha 2, kepala 1. Kata panitia kurban, bawa pulang sapi, sembelih sendiri, urus sendiri. Masuk akal. Karena apa? Yang capek panitia. Lu ngapain dia minta 1/3? Jadi kalau seandainya kita berkorban dan pengelolaannya diserahkan kepada panitia, sebaiknya sahibul kurban tidak ngambil sampai 1/3-nya. Biar proporsional musyawarahkan, sahibul kurban dikasih berapa. Jangan pula kayak ada beberapa tempat orang yang berkorban tidak dikasih sama sekali, jangan, nggak boleh itu. Kecuali kalau dia ngomong, saya nggak minta ambil semua, ya sudah, itu maunya dia. Tapi tidak boleh kita sengaja tidak memberikan bagian orang yang berkorban. Ya'kulu ahlul baiti, turutan orang yang berkorban keluarganya boleh ngambil sampai 1/3-nya. Jadi kalau dia korban sapi, kemudian sapi itu dapat berapa kantong? 100 kantong. Satu sapi, satu orang Pak, keluarga dapat 100 kantong, maka pihak yang berkorban
boleh ngambil sampai 33 kantongnya, boleh, sepertiganya. Cuma karena para panitia udahlah saya ngambil 20 kantong saja, yang 15 kantong buat panitia, boleh kayak gitu. Jadi jangan sampai kita jadi tabu dengan perkara ini. Ada beberapa tempat di Bandar Lampung orang yang berkorban tidak dikasih, padahal itu hak dia, bagian dia sendiri. Baik, saya bacakan dulu hadisnya tentang membayar tukang jagal tadi. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqu ma'ana badana, memerintahkan aku Rasul kata Ali, korban seekor unta, wa antasaddaqa bil luqubiha wa juludiha wa jiladiha. Nabi memerintahkan agar mensedekahkan semua kulitnya, semua dagingnya, semua isi perutnya, usus, anduk, lambung sebagainya. Wa alla u'tiyal jazira minha syai'a, dan jangan membayar tukang jagal sedikit pun dari hewan kurban tersebut. Nahnu nu'tihi min indina, kami membayar tukang jagal pakai uang yang ada pada kami. Ini sekali lagi hanya untuk al-jazir, profesi khusus tukang jagal. Ini dua perkara yang nyebar belakangan, saya kira itu penegasannya. Sekarang kita masuk ke fikih umum kurban. Nanti kalau ada yang kurang jelas tanyakan saja Bapak Ibu, disiapkan saja ya. Di sini yang pertama, hukum berkorban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Korban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Bagi yang mampu, usahakanlah seumur hidup sekali. Usahakanlah setiap tahun menurut saya. Kalau nggak mampu setiap tahun, kapan longgarnya? Minimal seumur hidup sekali, minimal. Bagi orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu, usahakanlah setiap tahun. Siapa yang sunnah muakkad berkorban? Pencari harta atau shahibul mal, pemilik harta. Pemilik harta itu bisa suami, bisa istri, Pak, bisa dua-duanya. Makanya kalau suami bergaji, istri bergaji, suami bergaji, istri pengusaha, dua-duanya sudah muakkad berkorban. Nggak bisa satu. Cukup satu kambing buat satu keluarga, nggak bisa. Ya sudah muakkad berapa orang, anaknya kerja juga, sudah muakkad semua. Anak kerja di perpajakan, gajinya 20 juta. Bapaknya kerja PNS golongan 4 sama tunjangan 8-9 juta. Istri juga begitu. 3 sunnah muakkad untuk berkorban. Kemudian yang berikutnya, wa yujzi'u bihal jaza'u min ad-dhani. Untuk jenis kambing besar, yang penting sudah poel giginya. Poel itu tanggal giginya. Rata-rata 1 tahun. Au qarabaha, atau mendekati 1 tahun. Yang penting sudah tanggal giginya. Tapi umumnya Pak 1 tahun, ma'al pasanatan wadakhalat fitania, masuk tahun yang kedua. Apalagi kambing kacang, kambing kecil itu 1 tahun minimal, masuk tahun yang kedua. Selanjutnya, wataniyu minal ibil, unta harus cukup umur. Cukup umurnya unta, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Cuman gak usah bingung, kita kan gak kurban unta ya Pak. Kurban unta itu mahal. Yang mahal bukan untanya, ongkosnya. Dari Arab ke sini mungkin 100 juta ongkosnya itu. Jadi untanya harganya 120 juta, untanya murah. Kan di Arab kambing murah. Di Indonesia kambing 2,5 juta paling murah. Di Arab masih bisa 1 jutaan pakai rupiah kita. Lebih murah. Kambing murah, sapi murah, unta juga murah. Mahal itu kalau sudah sampai sini. Selanjutnya, watani minal bakar. Begitupun sapi harus cukup umur. Cukup umurnya sapi itu ma'aufa sanatai. Umurnya sudah 2 tahun. Wadakhala fi
sah masuk tahun yang ketiga. Selanjutnya waktu disebut badanatu an sab'ati, unta bisa di atas namakan 7 orang. Unta 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin, sapi 7 orang. Wasyatu an wahidin, kambing 1 orang. Ini penjelasan hadisnya begini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kata Jabir, kami berkorban bersama Rasul di tahun Hudaybiyah. Al badanata an sab'atin, unta kami gotong 7 orang. Ini pacunan Pak, silakan. Kami gotong atas nama 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, sapi atas 7 orang. Sahih Muslim nomor 1318. Wa fil Bukhari, dan dalam kitab Sahih Bukhari nomor 5228 dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar, telah berkorban Rasul atas nama istri-istrinya 1 ekor sapi. 1 ekor sapi. Jadi ternyata begini, ini banyak ada hukum. Sekali-kali walaupun istri gak nyari, berkorbanlah atas nama istri. Ini untuk menutup keraguan. Ada yang buat pernyataan begini, ngapain korban atas nama istri? Cukup aja atas nama suami sudah mengikuti keluarga. Tidak. Yang benar, sekali-kali atas namakan istri, walaupun dia gak nyari, tetap atas namakan istri. Atas namakan anak. Nabi begitu atas nama istri gak bisa kambing. Begitu atas nama istri 1 ekor sapi. Karena istri Nabi gak 1. Waktu Nabi berkorban istrinya 7, maka 7 istri Nabi dengan 1 ekor sapi. Saya ingin menunjukkan persoalan Bapak Ibu, karena ada yang buat pernyataan 1 kambing bisa menggugurkan sunnah muakkad 1 keluarga. Itu salah. Salah. 1 kambing tidak bisa menggugurkan sunnah muakkad 1 keluarga. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau istrinya nyari, anaknya punya janji, suaminya juga nyari nafkah, 3 itu minimal untuk menggugurkan sunnah muakkad. Tidak bisa 1. Jadi yang benar 1 kambing pahalanya bisa atas nama 1 keluarga. Pahalanya boleh. Jangankan 1 keluarga, se-Indonesia juga boleh Pak. Nabi pernah korban begini bunyinya, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari semua umat Muhammad. Pernah Nabi begitu. Tapi hadiahnya, pahalanya nggak boleh jadi kita ngeles. Kenapa Pak nggak korban? Udah. Lo kapan? Dikorbanin sama Nabi dulu. Karena Nabi atas nama semua umat. Enggak bisa, itu tidak menggugurkan sunnah, tapi hanya hadiah pahala. Misalnya, kalau sekarang siapa? Presiden Pak Jokowi misalnya, korban sapi yang harga 100 juta umpama. Lalu dia berkata, Allahumma taqabbal min Jokowi wa min ali Jokowi wa min ummati Jokowi. Ya Allah, terimalah korban ini dari Jokowi, dari keluarga Jokowi, dari semua rakyat Jokowi. Kemudian di masjid tidak ada yang korban. Ngapa Pak? Udah Pak Jokowi korban. Enggak bisa. Pak Jokowi cuma menghadiahkan pahala, tidak menggugurkan sunnah muakkad. Itu banyak betul yang gagal paham gara-gara itu. Jangan salah paham. Nabi juga pernah nyembelih hewan kurban begini, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, terimalah korban ini atas nama saya dan atas nama semua umat saya yang gak mampu berkorban.
Di seandainya Bapak Ibu miskin terus sampai mati ya, jadi nggak pernah korban, yang ada selalu aja ngantri kupon korban, misalnya Pak, nggak pernah korban. Begitu mati di akhirat kok dapat pahala korban? Pertama, karena Nabi pernah menghadiahkan pahala korban buat umatnya yang tak mampu berkorban. Yang kedua, mungkin ada keluarga yang lain yang menghadiahkan. Kalau orang tua meninggal, Pak, anaknya mampu, anaknya berkorban atas nama orang tua yang sudah wafat meninggal. Saya bercontoh begini, Pak Haji Sairin, orang tua masih ada, tinggal ibu ya. Bapak sudah meninggal, Pak Haji Sairin korban satu bagian, di atas namakan almarhum bapak beliau, boleh. Bagi Pak Haji Sairin sudah gugur sudah muakkad, walaupun korban itu atas nama bapak yang sudah meninggal, sudah gugur sudah muakkad. Tidak apa-apa, nggak double gitu maksudnya. Sudah gugur, sudah muakkad. Dan pahala korban disampaikan kepada orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi sedikit itu. Makanya saya himbau pada Bapak Ibu, karena orang mati itu tidak mampu beramal lagi, alangkah baiknya orang tua yang sudah meninggal dunia kita hadiahi pahala korban. Kalau kita kan masih hidup nih Pak, masih sempat beramal, hadiahkan pahala. Itu kesepakatan jumhur ulama itu. Sunnah hukumnya berkorban atas nama orang yang sudah wafat meninggal dunia. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, itu orang pasti orang salah, bukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan ulama salafi, bukan kaum salafus salih salaful ummah, pasti orang salah, sudah ngakal-ngakalin agama. Fatwa ulama mengatakan sunnah, mereka mengatakan bid'ah. Ini jadi persoalan. Saya sering sampaikan, boleh baca buku, boleh bermedia sosial, tapi harus dicerna dengan baik. Jangan gampang mengambil kesimpulan. Karena banyak orang sekarang ini Pak gampang berfatwa, tapi gak jelas latar belakangnya. Baik, yang selanjutnya, wa arba'un la tujzi'u fi dhahaya. Ada 4 cacat hewan yang gak diterima kalau kita gunakan untuk berkorban. Ini agak kelamaan dikit ya, saya persingkat. Al-aura'ul bayyinu awalha, hewan yang buta, yang jelas-jelas butanya, berarti buta permanen maksudnya. Wal arja'ul bayyinu arjuha, hewan yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya, berarti cacat kaki permanen. Wal maridatul bayyinu marduha, hewan yang sakit, tepar yang benar-benar sakit. Dan yang keempat, wal ajfa, hewan yang kurus kering, sampai tepos pantatnya, kempot perutnya, nongol tulang rusuknya, matanya aja udah kuning kayak kena hepatitis Pak. Hewan yang kurbannya gemuk, kambingnya kurus, sampai panitia kurbannya salah tanggapan, ini yang mau disembelih orangnya apa kambingnya kira-kira. Wal ajfa, kambing yang kurus kering tidak sah digunakan untuk berkorban. Selanjutnya, wa yujzi'ul khasiy, boleh hewan yang dikebiri, boleh. Al-dukronan au inatan, boleh kambing jantan atau kambing betina. Panitia korban jangan marah, jangan nolak kalau ada orang korban pakai sapi betina atau kambing betina, boleh. Ad-dukrun au inatan. Wal maqsurul qarni, boleh hewan yang retak tanduknya, boleh. Wala tujzul maqtu'atul udhun wala tanah, yang enggak boleh hewan yang putus telinganya dan putus ekornya. Kalau cuma sobek Pak, ditindik boleh, putus tidak boleh. Yang nggak boleh putus telinganya Bu, putus ekornya. Selanjutnya, wala ya'kulul mudhhi syai'an minal mudhiyatil manthura, orang yang berkorban tidak boleh makan kurban nadar. Kurban nadar itu bagaimana? Ya Allah, kalau anak saya terima PNS, saya nadar korban sapi. Yang ikrar nadar tidak boleh makan sedikit pun dari hewan kurban itu. Itu maksudnya.
Tapi kalau korban biasa, wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha, boleh makan daging kurban. Kebolehan makannya sampai sepertiganya. Itu kalau ngurus diri sendiri. Tapi kalau minta tolong orang karena gotong royong tadi itu, maka jatah sahibul kurban berbagi sama panitia, itu lebih afdol. Selanjutnya, wala yabi'u minal udhiyah, tidak boleh menjual bagian hewan kurban bagi sahibul kurban. Kalimat awalnya jelas Pak, al-mudhahi, jadi awal sudah disebutkan orang yang berkorban yang tidak boleh menjual. Selanjutnya, wa yutimul fuqara awal masakin, utamakanlah untuk memberi makan fakir dan miskin. Baik, demikian pengantar kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita buka bebas sesi tanya jawab, pertanyaannya basic, tidak hanya perkara korban. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau nanya nih Pak Kiai. Dan sekarang kan untuk jemaah haji kan ditunda tuh berangkat hajinya Pak Kiai. Terus gimana orang Islam tetap aja berkorban apa enggak ini Pak Kiai? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di masa kita memang Pak sudah 2 kali berarti masa terdekat kita jamaah haji terhalang untuk menunaikan ibadah haji. Di pertama itu pas wabah virus meningitis ya. Pas virus meningitis tahun berapa? 86-87. Masyarakat dunia juga tidak bisa menunaikan ibadah haji kecuali orang Arab Saudi saja. Dan sekarang terulang di masa sekarang yakni wabah corona. Tetapi memang Bapak Ibu, setiap masa sudah berkali-kali, mungkin sudah puluhan kali, sudah sering orang terhalang untuk menunaikan ibadah haji karena wabah penyakit sekali. Karena wabah penyakit itu memang seperti itu. Dimaklumi, jangan geger seakan-akan baru terjadi tahun 2020 gitu. Jangan, itu sudah sering terjadi. Waktu virus meningitis, makanya setelah ketemu vaksinnya kita bisa haji, bisa umroh kalau sudah divaksin meningitis. Nanti kalau sudah ketemu vaksin corona, tahun depan kita bisa haji, bisa umroh, nambah vaksinnya, bukan lagi meningitis aja, tambah vaksin COVID-19. Waduh, tambah aja tuh Pak yang masuk dalam tubuh ini. Makanya kalau sering-sering kesana itu jadi gak enak, terlalu banyak vaksin, khawatir ada efek sampingnya. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita tidak berangkat haji? Yang kita lakukan adalah berkorban. Ini lebih utama, penggantinya adalah berkorban. Jadi bukan berarti kalau nggak haji nggak ada korban, tidak, tetap korban. Justru ibadah yang paling utama bagi orang yang tidak berangkat haji adalah berkorban. Kalau korban Nabi Ibrahim itu nggak tanggung Bapak Ibu, tiap tahun. Annahu qoraba al-masyatin, korban 1000 kambing, wa talata bi'atin baqarah, 300 sapi, wa bi'atin badana, dan 100 unta. Ya, sahabat nanya, ya Rasul, ma hadhil adhahi, apa sih korban ini? Kata Nabi, korban ini kerjaan bapak moyang kalian, Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Beliau kalau korban tiap tahun 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Sahabat nanya lagi, mana Nabi? Kalau kami korban dapat apa kami ya Rasul? Kata Nabi, bikuli sya'ratin hasan, dari satu bulunya akan dihitung satu kebaikan. Bapak-bapak pernah menghitung bulu sapi kan? Coba jajal sedikit, kerok-serokan aja, hitung bulunya. Waduh, pening kepala, enggak hitung sama kita. Apalagi semuanya. Artinya alangkah gedenya pahala korban. Belum hitung dagingnya yang dimakan, belum hitung yang lainnya, bulu yang kekuat yang kita bakar.
bulunya saja, satu bulunya dihitung satu kebaikan, maka berkorbanlah, apalagi bagi yang terhalang untuk berangkat haji. Jadi demikian. Silakan berikutnya. Saya, ya. Tadi kan saya itu saya panitia kulit bisa. Kemudian saya juga dari awal lagi. Tadi saya sudah dicerahi oleh panitia. Saya apa itu kulit ya. Kemudian saya jual kan bisa pada saya. Terus sebagian saya berikan uang panitia untuk beli apa itu nasi misalnya. Itu boleh. Terima kasih. Dipakai untuk nasi, dan itu tidak termasuk operasional pokok sebetulnya, hanya hajat bersama saja, itu masih boleh untuk beli nasi misalnya, atau untuk makan-makan ya boleh, tidak jadi masalah. Yang penting jangan yang buat pokok, upah tukang jagal misalnya, beli kantong plastik untuk ngebagiin, kemudian atau untuk ongkos bensin bagi yang ngebagiin, karena itu pokok banget, pokok banget. Walaupun makan juga pokok, tapi makan masih sifat hajat umumnya. Panitia masih bisa kan pulang ke rumah untuk makan masing-masing, masih bisa. Tapi diputuskan beli nasi berdagang pakai uang, tidak jadi masalah, boleh. Karena untuk kemaslahatan mereka itu, jadi boleh dibelikan nasi. Atau saya kasih solusi begini Bapak Ibu, daging kurban itu masih boleh dimasak oleh panitia, dimasak, kemudian makan bersama. Ada yang masaknya, makan bareng-bareng, nggak harus beli nasi kotak, nggak harus beli nasi berdagang, masak bareng-bareng, diambil, nggak haram itu. Tapi mau tidak mau mengurangi jatah sahibul kurban. Misalnya umpama ya, satu sapi satu bagian sahibul kurban dapat 21 kantong atau 20 kantong atau berapa, 15 kantong. Sahibul kurban mestinya dapat 5 kantong. Perkiraan ya Pak, dari satu bagian sapi sahibul kurban dapatnya 15 kantong. Berarti orang yang berkorban boleh ngambil 5 kantong, boleh dikasih 5 kantong. Nah karena ada yang mau dimasak, ada bagian panitia yang sahibul kurban cuma dikasih 2 kantong atau diberikan 3 kantong, karena mau dimasak makan bareng-bareng, itu bagus sekali. Saya malah pertama kali ketemu begitu ya di Bandar Lampung. Begitu ketemu sebelum memutuskan hukum, saya merasa bahagia, terharu lagi, saya terharu. Enak betul begini, kekeluargaan yang tadinya tetangga tak teguran, gitu ya. Jadi teguran, makan bersama, duduk bersama, bagus yang sedemikian rupa. Jadi jangan terpengaruh dengan pendapat yang kaku-kaku yang mengatakan tidak boleh. Dari situ saja sudah masalah hati. Lalu dicarikan bagaimana sumbernya. Oh ternyata mengambil bagian dari sahibul kurban. Tidak apa, tidak ada masalah. Dan itu tidak termasuk biaya pokok operasional, bukan. Tapi makan bersama tadi itu. Nah, jelas ya. Yang masuk pokok operasional sebenarnya Bapak Ibu yang di tukang jagal itu yang paling pokok. Yang disepakati oleh ulama sebagai biaya pokok adalah biaya tukang jagal. Itu yang diusahakan, bukan diusahakan, nggak boleh sama sekali ngambil dari hewan. Selain itu, nggak jadi masalah. Nah, jelas Pak. Silakan, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau nanya, ini kebanyakan saya sering menjumpai orang mau niat berkurban tapi terhalang karena belum akikah. Ini banyak pertanyaan, saya sih pengen kurban tapi belum akikah, jadi gimana? Terkadang orang saya mau akikah dulu, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini terkait hewan kurban yang cacat. Bagaimana dengan hewan kurban yang ketika diantar oleh penjual kurban, begitu diturunin dari kendaraan, cedera, patah kaki atau sebagainya? Bagaimana yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu diturunkan dari truk, sapinya loncat, terus kecetit,
digunakan untuk berkorban? Jawabannya sah, karena cuma kecetit walaupun cedera, yang nggak usah dibawa ke sakal hukum juga, tanggung, udah mau disembelih. Cuman kalau sapinya pincang, lalu tanya sama orang yang jual sapi, sejak kapan Pak pincang begini? Sudah sejak setahun yang lalu. Nah, berarti permanen itu cacat permanen. Kalau cuma kecetit kan masih bisa sembuh. Atau begini Bapak Ibu, cederanya sampai tepar. Ada yang bawa kaki pakai mobil sedan, dimasukin bagasi belakang itu, Pak, nyiksa itu. Mana kakinya susah nafas. Begitu diangkat dari mobil, udah nggak bisa bangun kaki. Sampai besoknya pun nggak bisa bangun, kakinya cedera, badannya lemah karena tepar dan melepak, tidak sah lagi digunakan untuk berkorban. Walaupun belum tentu kakinya cacat permanen, tapi yang jelas dia sakit dan tidak bisa bangun. Karena hewan yang sakit tidak boleh digunakan untuk berkorban. Tapi kalau cuma cedera karena sapinya lancar, sah digunakan untuk berkorban. Tidak sah. Selanjutnya gini, terhalang kurban karena belum akikah. Ada yang memahami akikah itu sunnah muakkad selamanya. Tetapi Bapak Ibu, sebetulnya sunnah muakkadnya akikah itu berbatas waktu. Dalam batas waktu tertentu sunnah muakkadnya gugur dengan sendirinya kalau orang yang tidak mau. Misalnya bapak-bapak nih waktu kecil belum diakikahi orang tua, maka kalau sudah tua begini gugur sunnah muakkadnya dan tidak terhalang lagi untuk melakukan korban. Tidak ada halangan apa? Oh, bukan sunnah muakkad. Nah, bagaimana batasan gugur sunnah muakkad? Satu, di pendapat yang paling jarang berikutnya, gugur sunnah muakkad itu yauma sabi'i, setelah hari ke-7 kelahiran anak. Kalau sampai 7 hari orang tua nggak mampu mengakikahi anaknya karena miskin, gugur sunnah muakkad, maka dia tidak akikah lagi, nggak apa-apa, gugur dengan sendirinya dan anaknya tidak tergadai lagi 7 hari. Tapi jarang pengikutnya. Pengikut yang paling banyak jumhur ulama, yakni umur anak 40 hari kelipatan, 7, 14, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 40 hari maksimal. Kalau sampai 40 hari ternyata orang tua nggak mampu diakikahi, nggak mampu mengakikahi anaknya, maka gugur sunnah muakkadnya. Ya apalagi kita ya Pak, bapak-bapak lahir zaman Jepang, zaman Belanda gitu ya. Oh jangan mau akikah, makan aja sehari belum tentu sekali ya makan itu. Zaman dahulu itu pura-pura mau akikah, artinya dia masalah itu sudah gugur sunnah muakkad 40 hari. Nah, tapi kita ini mayoritas di Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i, masa gugur sunnah muakkad itu sampai anak baligh. Jadi bukan 40 hari. Jadi kalau dari lahir sampai anak baligh orang tua nggak mampu mengakikahi anaknya, maka gugur sunnah muakkadnya. Jadi nggak sunnah muakkad lagi, sunnah biasa. Misalnya contoh nih, udah bujang nih anaknya, mau diakikahi karena dulu nggak mampu. Pertanyaannya, bolehkah anak yang sudah bujang diakikahi? Jawabannya boleh. Terus dapatnya apa? Sunnah sedekah. Boleh. Karena kecilnya belum diakikahi. Tapi tidak sunnah muakkad lagi. Bahasa orang awamnya beginilah, enggak wajib lagi. Sudah gugur dia. Kalau orang tuanya dulu nggak mampu. Termasuk bapak-bapak kalau pengen mengakikahi diri sendiri. Kalau ditanya apa hukumnya mengakikahi diri sendiri, boleh, dapat pahala sedekah. Tapi tidak boleh buat pernyataan begini, nggak sah korbannya kalau belum mengakikahi diri sendiri. Nggak bisa. Itu hukum dari mana? Itu bikin nggak boleh. Hati-hati dengan kalimat itu. Hati-hati sekali. Kalau orang buat pernyataan nggak sah korban, nggak sah sholat kalau belum wudu, bener itu. Nggak sah sholat kalau belum wudu, nggak sah sholat kalau belum mandi wajib. Kalau yang junub, iya benar, karena itu berkaitan. Dari pernyataan nggak sah korban kalau belum akikah itu tidak tepat, salah bahasa. Tapi begini Bapak Ibu, sebaiknya
mendahulukan akikah dari berkorban, itu benar. Contoh, anak kita balita belum pernah diakikahi, terus bapaknya pengen korban, yang benar dahulukanlah akikah anaknya daripada berkorban bagi bapaknya, itu yang benar. Hukumnya lebih kuat akikah kalau pilihannya begitu. Anak kita baru lahir, kita mau korban, sebaiknya akikahi dulu anaknya. Kurban itu urusan belakangan kalau ada rezeki lagi, itu maksudnya. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, kita mau korban langsung silahkan, mau akikah juga silahkan, dia tidak saling menghalangi satu sama lain. Makanya dulu para sahabat untuk menghapus keraguan, maka para sahabat mengakikahi anaknya dengan badan pengganti. Kalau tidak mampu kambing 2 buat anak laki-laki, mereka kambing 1. Kalau nggak mampu juga kambing 1, ganti dengan ayam. Ayam nggak mampu juga, mereka ganti dengan telur, kata Anas bin Malik. Kami berakikah dengan telur. Makanya orang Jawa kalau anaknya lahir among-among, bikin nasi goreng, tahu tempe sama telur sebelah. Makanya orang Lampung salah sangka, pelit orang Jawa. Telur kok cuma sebelah, bukan pelit, among-among nyembelih telur. Mengapa harus sebelah? Ya harus disebelah telurnya itu. Pengganti akikah bagi orang yang gak mampu. Saya pikir ya Pak, semelarat-melaratnya orang tua nggak ketang nyembelih ayam, nyembelih nggak ketang ayam kan, itu sudah menjadi pengganti akikah bagi orang yang tidak mampu. Begitu saja. Silakan, masih ada? Oh, cukup ya. Sudah masuk sholat suruh pakai sarapan kita ini Pak. Oh, pakai sarapan. Jangan kemana-mana, karena habis ini ada sarapannya. Kita doakan yang bersedekah makanan, Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhiratnya. Nabi pernah ditanya, apa Islam yang utama ya Rasul? Kata Nabi, hidangkan makanan atau bagikan makanan. Makanan yang kau bagikan di dunia akan menjadi nafkahmu di surga. Subhanallah. Baik, demikian kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.